Penjelasan malam ini kita lanjutkan, yaitu terkait dengan hadis Nabi utitu jawa mi'al kalim. Jadi Nabi menyampaikan utitu, aku diberi, yaitu oleh Allah, jawa mi'al kalim, itu kumpulan dari kalimah-kalimah. Ya, tentu ini yang disebut ya ilmu-ilmu asror ilahiyah. Dan ilmu ini juga diberikan para nabi-nabi terdahulu, termasuk kepada ila Maryam, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Ya, Maryam yang dikenal sebagai ya ibunya salah satu nabi ini juga memperoleh ilmu ini. Kemudian di ayat lain wasutaqat bi kalimati rabbiha wa kutubih, surat At-Tahrim. Dan benar, yaitu kalimat Tuhannya wa kutubihi dan kitabnya. Jadi artinya kalimat-kalimat Allah ya, ini ada yang sifatnya diberikan kepada hamba. Kalau dia nabi ya disebut itu wahyu. Kalau dia orang yang solihin disebut ilham. Kalau dia seorang salikin ya masuk juga disebut mendapatkan memperoleh ilham. Lah, kalimat-kalimat ini ya kalimat-kalimat yang abstrak, yang disebut sebagai pencerahan ilahiyah. Nah, kemudian pencerahan ilahiyah ini akan terurai ketika diurai oleh orang-orang yang memperoleh itu. Contoh Nabi besar Muhammad SAW ketika mendapatkan wahyu, ya wahyu itu disampaikan kepada publik, kepada sahabat. Sahabat merekamnya, menulisnya di pelepah kurma, di kulit kulit unta, atau di benda-benda yang bisa dibuat dokumentasi pada zaman itu. Begitu juga berkaitan dengan ilmu-ilmu ilahiyah. Seorang nabi, seorang wali, seorang solihin pasti juga memperoleh yang namanya ilmu asror ilahiyah. Ilmu asror ilahiyah ini akan terurai ketika diucapkan, kemudian akan terurai ketika ditulis. Lah, munculnya tulisan, munculnya ucapan itu sebagai ekspresi yang dirasakan dari pencerahan ilahiyah yang dia rasakan. Itu. Jadi berawal dari pencerahan ilahiyah yang sifatnya ijmal, kemudian diurai ya kenikmatan, istilahnya rezeki rohani ini dalam bentuk kalimat. Ya, maka jadilah ucapan. Kalau ditulis menjadi bentuk tulisan. Itu. Maka termasuk Al-Qur'an ya, ini wa kutubihi dan kitab Allah ya, kan mulai dari Taurat, Zabur. Ini kan kalam Allah. Kemudian ditulis menjadi Taurat, ditulis menjadi Zabur, ditulis menjadi Injil, ditulis menjadi Al-Qur'an. Nah, Al-Quran ini ya semua yang kita pahami di dalam Al-Quran yang ada pada zaman sekarang 30 juz ini sudah melibatkan istihad dari para ulama ya. Karena kalau kalimat yang asli ya, yang pada era Nabi Muhammad, kalau tulisan Quran ditulis apa adanya seperti pada zaman Nabi, orang sekarang sulit
untuk bisa membacanya. Karena antara huruf satu dengan yang lain itu titik-titiknya nggak ada. Dan sulit ya untuk bisa mengenali cara membaca yang benar. Itu. Maka akhirnya muncul ijtihad para ulama. Ya. Ijtihad dari sisi penulisan, ijtihad dari sisi harokat. Ya, ini muncullah ulama-ulama yang ahli dalam bidang ilmu itu. Nah, maka ketika kita sudah baca Al-Quran yang ada pada zaman sekarang dari sisi khotnya, tulisannya ya sudah mengikuti kaidah nahwu shorof, ya kemudian dari sisi harokatnya juga sudah sempurna. Maka dari kesempurnaan redaksi ini ya, itu akhirnya terurailah pesan-pesan ilahiyah, pesan-pesan Tuhan. Oh iya, maksud ayat ini ternyata yang dikehendaki oleh Allah menyampaikan tentang pesan-pesan ini. Gitu. Jadi pesan ilahiyah ya yang diterima oleh para nabi, kalau kita nabinya Nabi Muhammad, kemudian nabi ya menyampaikan kepada para sahabat, ya kemudian para sahabat ya berkontribusi ya supaya ini bisa menyebar dengan satu kaidah yang sama, kemudian dibentuklah ya kaidah-kaidah ilmu, lahirlah ilmu nahwu shorof, ilmu balaghah, ilmu mantek, ilmu usul fikih itu dalam rangka tadi membaca pesan-pesan ilahiyah, pesan-pesan langit, sehingga lahirlah berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu tasawuf. Itu juga bagian dari hasil pengembangan firman-firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Oh iya, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Oh, ini ayat terkait dengan kajian tasawuf. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Oh, ini firman Allah terkait juga pentingnya kita riyadhah mujahadah, menundukkan hawa nafsu. Gitu. Dan banyak lagi gitu. Jadi kalau kita memiliki pemahaman keislaman yang utuh, itu sebenarnya wawasannya luas, tidak kagetan. Itu kan sekarang banyak orang yang kagetan, seolah-olah semua harus kembali Quran hadis, sementara dia perangkat ilmunya nggak punya, nahwu shorof nggak ngerti, ngandalin terjemahan Al-Quran. Tapi sudah merasa seolah-olah dia ahli agama, menguasai segalanya. Ini kan jauh ya dari persyaratan yang dimiliki. Nah, kemudian setelah itu dia anti dengan ilmu yang lain, anti dengan ilmu fikih, anti dengan ilmu tasawuf. Padahal ilmu tasawuf, ilmu fikih itu sumbernya adalah Al-Quran sebagai pengembangan tadi. Oh, ada pesan-pesan langit, pesan-pesan ilahiyah berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Ini akhirnya menjadi disiplin ilmu tasawuf. Oh, ini berkaitan dengan aturan-aturan muamalah, itu juga ada di dalam Al-Quran. Oh, ini berkaitan dengan ibadah, juga ada semua di dalam Al-Quran. Itu. Maka wasodakot bi kalimati rabbiha wa kutubih. Jadi apa yang difirmankan oleh Allah itu benar, dan juga yang terurai di dalam kitab-kitab Nabi terdahulu. Wa yuqalu, dan dikatakan Qata'a amir yadasari, ya. Qata'a telah memotong siapa al-amiru amir, ya, penguasa, yadasari tangan pencuri gitu.
Nah, ini kalau dilacak sumbernya dari mana? Oh, ada ayat Al-Qur'an asyariku wasyarikotu faqta'u aydiyahuma gitu. Jatuhnya hukum yaitu orang yang mencuri ya, dengan memenuhi syarat jumlahnya, nah, itu boleh untuk dilakukan potong tangan. Dasarnya tadi asyariku wasyarikotu faqta'u aydiyahuma. Kemudian wadurabal amir aliso. Terus waduraba dan memukul siapa amir aliso pencuri. Ya. Ini listnya maling tapi nilainya tidak memenuhi syarat. Akhirnya diberikan takzir, dipukul ya, atau dicambuk. Faman alqa an amri syai'un bahwa alkohu. Jadi barang siapa alko menyampaikan an amri dari perintahnya syai'un sesuatu bahwa alkohu. Jadi dengan kata lain, kalau ada amir yang melakukan eksekusi ya, dari perintah Al-Quran, ya sesungguhnya dia sedang menjalankan posisi itu. Fakana al-mulki Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka yang menyampaikan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menyampaikan anilah dari Allah Subhanahu Wa Taala kalimatal alam, yaitu kalimah yang berupa alam ini bi asyarrihi dengan semuanya min ghairi istina isyai'in tanpa pengecualian sesuatu minhu darinya al-batata sama sekali. Fa minhu ma alqa bi nafsihi gitu. Jadi ini maksudnya bahwa pesan-pesan langit ya itu terkadang disampaikan melalui sebuah prosedur. Ya, contoh Allah menurunkan wahyu kepada malaikat Jibril baru kepada Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad kemudian kepada para sahabat, kemudian dibukukan jadilah kitab Al-Quran. Nah, ini kan prosedur turunannya itu melalui sebuah proses itu. Dan ternyata proses ini ya disebut sunatullah. Seperti Al-Quran yang kita baca ini nggak ujuk-ujuk seperti itu, melalui sebuah tahapan panjang gitu. Kemudian ada kalanya ya ma alqahu bi nafsi ka arwahil malaikat wa aksarul alam alwi. Ada kalanya Allah langsung menyampaikannya seperti ka arwahil malaikat, kepada ruhnya para malaikat, wa aksarul alam al-ulwi, yaitu kebanyakan alam yang al-ulwi yang tinggi gitu. Jadi ada kalanya Allah melalui sebuah prosedur tadi dari Allah, kemudian malaikat Jibril, baru Nabi Muhammad, baru para sahabat, kemudian dibikinlah sebuah istihad, akhirnya Al-Quran ya sampai 14 abad ya menjadi pedoman bagi umat manusia gitu. Tapi ada juga kalanya langsung ya Allah kepada para malaikat dan alam-alam yang ulwi. Terus ada juga ma'alqahu an amrihi fa yuhtisu syai'an an wasyai'ati kabir ijra'ah matasilu ila an tajri fi a'dha'ika ruhan musabbahan wa mumajjadan ila ba'da adwarin kasirah wa antiqalatin fi alam. Ya. Ada juga sesuatu itu ya disampaikan melalui sebuah wasitoh. Ya, itu berkaitan dengan zeroah. Zeroah itu ya seperti kayak orang nanam pohon. Jadi kita tidak mungkin makan namanya buah jambu kalau kita tidak nanam jambu.
Tidak mungkin kita akan makan yang namanya buah mangga kalau tidak proses menanam buah mangga. Jadi ini yang disebut ada sebuah proses yang dilakukan ya oleh manusia sebagai sebuah wasilah untuk kita bisa merasakan yaitu buah mangga. Jadi tidak bisa tiba-tiba mangga ini terus hadir di tengah kita tanpa melalui sebuah prosedur. Padahal kan prosedurnya panjang. Karena itu kalau kita memiliki kepekaan ya dalam ilmu hakikat ya, itu kita bisa mendapatkan banyak pencerahan ilmu. Contoh kita misalnya makan nasi sama ikan laut lah itu. Coba kalau itu kita mau tafakur gitu ya, sampai ke meja kita, itu prosedurnya kan cukup panjang. Ya, tidak ujuk-ujuk plek sampai di meja terus kita tinggal muluk itu kan enggak. Ya harus diproses dulu oleh seorang ibu, harus dibeli dulu, dibeli juga harus pakai duit juga harus mulai bekerja. Terus proses barangnya ini ternyata diolah oleh Pak Tani di kampung mana kita tidak tahu. Gitu. Terus ikan lautnya kita setelah kita beli, kita juga nggak tahu ini ikan dulu hidupnya di laut mana, ditemukan oleh laut siapa. Dalam prosesnya akhirnya kita beli. Nah, pada saat sudah di hadapan kita tinggal makan. Nah, ini terkadang manusia banyak melupakan ini. Oh, ternyata anugerah Allah yang berupa makanan di depan piring, kalau kita urai panjang sekali. Akhirnya di situ bisa kelihatan kalau orang yang makannya bisa ingat Allah, ya, karena melihat prosedurnya bisa tafakur, itu akhirnya bisa menikmati apa yang dia makan. Gitu. Tapi sebaliknya kalau makannya dalam keadaan hati lalai, lupa, ya akhirnya kurang bersyukurnya bahwa ya nilai nasi itu ternyata semua kalau kita hayati anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana perjuangan Pak Tani ya sampai nasi ini sampai ke kita, ini pun juga melalui sebuah proses yang panjang. Nah ini menurut Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ya proses-proses ya ziroah matasilu ilayya yang sampai kepada kita itu melalui sebuah proses, yaitu yang natural tadi dikerjakan oleh anggota badan. Contoh Pak Tani nanem pari itu kan mulai dari nyebar yang namanya winih ya, bibit, setelah winihnya disebar kemudian dicabut kemudian ditanam lagi, dan itu butuh ya 3 bulan lebih. Ini proses fi'a'du'ika ruhan musabahan wa mujadan illa ba'da atwain kasirah, kecuali setelah mulai sebuah proses yang banyak sekali tadi. Wantikolatin, dan proses intikol, perpindahan. Ya, coba kita cari nasi yang kita makan, sumbernya dari mana? Kita bisa jadi dari Cianjur, bisa jadi dari Kerawang, bisa jadi dari Jawa gitu. Terus ikan yang kita makan ini dari laut mana gitu. Ini intikolat melalui sebuah proses pindah ya fi alam, di alam ini gitu. Lah
Watanqalibu fi kulli alamin min jinsi ala saklin asqosihi. Kemudian berproses juga terjadi perubahan-perubahan tadi. Ya, ada yang model dikemas secara modern gitu. Faraj al-kul fi dzalika ila man utiya jawamil kalam. Maka semuanya ini kalau kita paham ilmu hakikat, al-kul semua yang ada di hadapan kita kalau kita tarik asal usulnya pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu ya sebagai proses pembuktian dari man utiya jawami'al kalam, yaitu orang yang memperoleh limpahan pencerahan-pencerahan ilahiyah itu, termasuk ya bagaimana malaikat Israfil ya meniup trompet ya. Fa nafaqal haqiqah al israfiliyah minal muhammadiyah al mudhafah ilal haqqi nafaquha kama qala ta'ala yauma yunfakhu fis sur. Itu yaitu bagaimana hakikat Israfil malaikat Israfil itu pun ya sesungguhnya ketika Israfil meniupkan trompet ya itu bukan berarti meniupkan secara sendiri, tapi semua atas perintah dan kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi waqad wallahu qad adofa nafu ila nafsihi. Jadi terkadang ya bagi Allah meniupkan trompet ya dengan sendirinya bisa gitu. Tapi Allah sudah punya sistem. Oh, yang bagian wahyu malaikatnya namanya Jibril. Ya. Bagian penyabut nama, oh namanya malaikat Ijroil. Malaikat bagian peniup trompet namanya Israfil. Nah, ini istilahnya sistem yang dibuat oleh Allah. Padahal Allah seandainya berkehendak pun bisa, tapi Allah sudah memiliki sebuah idhofah, yaitu penyandaran kepada para malaikat ini. Lah, kita tidak boleh terjebak pada aspek proses idhofahnya, penyandarannya, tapi kita harus melihat hakikatnya, yaitu hakikatnya ya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diibaratkan ketika melihat sebuah objek ya contoh tadi malaikat Israfil meniup ya, itu bukan berarti ya yang punya kekuasaan otoritas mutlak itu Israfil, bukan. Tapi Israfil ini sebagai ya, sandaran. Hakikatnya yang menghendaki semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fa'alan nafih ayang faqwa wa alan nari antang atat talqidab wasyirat ayat fi'a wal itiqad wal intifa bisyirillahi fa nagafi fatakunu ta'iran biidnillah. Ya. Cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan kita mendapatkan pemahaman tentang ya hakikat dari kalam-kalam ilahi yang turun kepada para kekasihnya, mulai dari para nabi dan juga para wali dan juga para sholihin. Nah, mudah-mudahan kita memperoleh percikan kalam-kalam hikmah itu masuk ke dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini. Wal muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.